Halo, selamat pagi. Hari ini hari kedua saya ikut trainingnya dari Business Hack ya, teman-teman. Ya, Happy Grow and Together. Kita masih di Mercury Hotel tempatnya. Ini suasananya hotel. Nah, ini ruangannya teman-teman, jadi kita bisa lihat persiapannya ya, ada modul-modulnya yang ditempel di tembok ya. Ini seperti ini, banyak yang ditempel di tembok atas kertasnya. Ini jenis-jenis LOL nya. Nah, ini kompetitor saya ini, musuh-musuh saya ini. Kita bukan musuh ya, kita adalah berpikir selalu menang-menang. Anda menang, saya juga menang. Amin. Luar biasa. Ya, ini suasananya, ini ruangannya ya. Nah, ini orang dicari, most wanted hari ini. Wanted. Pak kabarnya Pak? Wah, habis. Apa itu? Sarapan Pak? Habis. Salam dari Pak di Atar Jasa. Atar Jasa. Oh. Masya Allah. Iya. Ini tempatnya, ini propertinya ya guys. Properti kamera siap. Ini propertinya di sini ya, ada join note, ballpoint, surat pernyataan. Ini ada name tag. Ini ada buku-buku yang mau di ya. Ini cara contoh-contoh WhatsApp dari para pekerja. Caranya harus seperti apa? Yang pertama kali adalah yang paling penting, satu, patuh terhadap peraturan. Kita sepakat aturannya terlebih dahulu. Jadi setiap anggota kita sudah meng-create suatu aturan, harus tahu punishment dan reward. Di saat dia melanggar, kita ada rules, ada sanksi sosial. Rulesnya apa? Bahwa anggaplah kita berdiri sebagai satu perusahaan. Jadi rulesnya adalah kita menerapkan SP1. SP1-nya itu ada apa aja? Bahwa bagi orang yang telat, kita SP1. Kenapa? Mungkin di perusahaan lain akan keberatan. Kalau saya SP1, kenapa belum terlebih dahulu? Karena memang kebiasaannya sudah sangat parah, sehingga ya sudah SP1 saja. Gitu. Agar kita paham bahwasanya Anda telah mempengaruhi sekian banyak orang. Ibarat kata, misal Pak Basuki telah, bisa nggak bisa jadi toxic kayak lain? Bisa. Dia harus paham. Oh, ternyata saya di SP1 seperti ini. Kenapa alasannya? Saya bisa mempengaruhi orang lain. Di saat semua lagi semangat-semangatnya,
dia telat sendiri. Pada akhirnya apa telat. Pada akhirnya mempengaruhi semuanya. Seperti itu. Ada punishment sosial. Punishment sosial itu lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian kita harus mengenal orang itu seperti apa sebenarnya. Yang pertama seperti apa? Yang lebih mengenal ke hati itu apa? Seperti itu. Selanjutnya untuk behavior. Behavior itu poinnya adalah cerminan perilaku anggotanya. Itu harus seperti apa? Ada tiga. Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, dan bertanggung jawabkan. Kenapa ada tanggung jawab dan bertanggung jawabkan? Pertama itu saya jelasin. Kenapa sih harus jujur? Integritas yang paling kita nilai adalah kejujuran terlebih dahulu. Tanpa ada kejujuran, zero, nggak ada arti sama sekali. Kedua, harus disiplin. Tadi saya udah kasih contoh telat. Kenapa sih? Telat itu udah kita toleran. Oke, toleran berarti ada SD-nya. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab aja, kita ngerjain selesai. Tapi tanpa adanya mempertanggungjawabkan, zero juga. Kita udah ngerjain, tapi nggak bertanggungjawabkan. Ya buat apa? Jadi kerjaan saya siap. Oke, selanjutnya kapabilitas boleh dibantu untuk Pak Basuki ya, jadi kita agak lebih menarik. Takutnya penjelasan saya agak kurang menarik. Jadi mungkin Pak Basuki akan bantu saya untuk menjelaskan. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk kapabilitas apa yang perlu jika kita mau seluruh organisasi atau anggota tim kita itu adalah punya integritas, maka yang diperlukan adalah compliance. Jadi mereka mesti dikasih training compliance itu yang pertama, kemudian anti fraud supaya mereka paham ya mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan, dan training anti money laundering sehingga kita benar-benar orang-orang yang ada di anggota itu semua akan paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Oke, nah kemudian setelah berikutnya lagi kita masuk ke belief. Nah pada saat belief ini tujuannya adalah kita menjaga citra perusahaan. Jadi punya sebuah kepercayaan bahwa dengan adanya kita punya integritas, maka perusahaan itu akan menjaga citra perusahaan. Tadi yang kedua adalah menjaga stabilitas dari perusahaan sehingga ini nggak akan terganggu oleh orang-orang yang punya kepentingan secara pribadi. Nah, stabilitas perusahaan itu bisa profit ataupun untuk SDM. Dan setelah itu naik berikutnya lagi adalah value. Value itu adalah integritas itu sendiri. Jadi pada saat kita masuk ke integritas, ya, dan atasnya lagi adalah identitinya adalah talk and do. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan itu saya lakukan. Jadi itu adalah semacam slogan identitas bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu kita lakukan. Dan yang terakhir spiritual, yaitu pertanggungjawaban hakiki manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita punya sebuah slogan yang dimasukkan di bawah sadar adalah setia, bahwa setia kepada Sang Pencipta, maka setia kepada integritas. Itu tujuannya ada di situ. Dan kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah-masalah di dalam new level ini, jika masalahnya ada kapabilitas, kita naik 1 atau 2 step di atasnya, maka kita bisa menyelesaikan bawahnya. Jadi kalau kita di perusahaan ada masalah di behavior, maka selesaikanlah di kapabilitas atau di beliefnya dia. Kalau kita ada masalah di value, maka identity atau spiritual yang kita selesaikan, maka itu akan selesai semuanya. Sekian, terima kasih. Wes, luar biasa. Berasa tuh. Keren. Oke, tepuk tangan buat Abandon. Oke,
kultur kita adalah happy, di mana happy, bahagia bahasa Sundanya. Lalu kita ini berkeyakinan bahwa selama karyawan itu happy, yang kita harapkan adalah produktivitas dari perusahaan kita juga akan meningkat. Perusahaan kami tidak gitu. Bagaimana kita buat culture happy itu perusahaan kami sehingga bisa meningkatkan ekspektasi kami, itu adalah satu, kita mulai dari environment dulu, gitu kan. Dari environment kita coba untuk melakukan lingkungan yang sekiranya itu memiliki warna-warna yang cerah, gitu, cerah sehingga bisa terlihat. Kalau orang kita datang ke kantor kan, datang ke suasana kantor itu gelap, ada apa nih, lalu kalau kita lihat ceria atau apa itu kan meningkatkan mood. Kalau dari bahan Google kalau kita lihat bahwa warna-warna ceria itu ada warna kuning, warna oranye, merah, ya seperti itu. Nah, itu juga termasuk interior dari gedung kita. Dan untuk audionya juga itu akan kita coba soundkan atau kita lakukan untuk suara-suara yang sekiranya upbeat, gitu. Beberapa dari itu upbeat yang lebih semangat. Upbeat ini. Dan kita juga akan mengadakan tempat yang bisa karyawan itu bersantai. Kita jangan melakukan aktivitas apa aja yang penting bisa membawa suasana yang happy dia melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Ya, untuk kita juga akan melakukan memberikan aroma terapi yang bisa merelaksasi. Aromanya aroma bunga-bunga, bukan aroma daun-daunan ya. Lalu kita juga akan menyediakan di kantor itu rekan kita terhadap makanan minumannya. Yang bisa merangsang perasaan-perasaan tuh ceria, tenang, Jengkol. bersemangat. Aroma jengkol bersemangat. Lalu untuk dari behaviornya, kita juga akan mewajibkan perusahaan karyawan kita itu untuk senyum, sapa, salam setiap dia ketemu sama orang. Ataupun dia mau masuk ke perusahaan kan, bilang melakukan kata-kata yang ceria ataupun apa salam gitu ya, seperti itu. Lalu kita juga akan memfasilitasi kegiatan keagamaannya yang bisa membuat jiwanya tenang. Dengan jiwa tenang, sikap happy-nya juga akan keluar. Lalu kita juga akan membuat kegiatan bersyukur setiap hari, gitu. Jadi di kebanyakan juga kita melakukan kegiatan bersyukur ini di morning meeting. Jadi kita sharing semua karyawan itu biar bisa saling mengungkapkan perasaan bersyukurnya pada hari kemarin itu. Lalu untuk capability, untuk memenuhi ataupun untuk mencari karyawan-karyawan yang bisa di perusahaan itu mendukung ya hal happy-nya itu, kita untuk pertama kali adalah proses perekrutannya. Jadi dari sana kita mulai sortir sekiranya dari sikapnya kah ataupun mukanya itu smiley face kah, dia semangat kah, dia kita memiliki kriteria tersendiri sehingga dia bisa mendukung kata perusahaan kita. Lalu kita juga untuk akan membuat program training yang bisa mendukung dari kantor kita dari sana. Untuk unitnya, nah kita semua itu berkeyakinan bahwa kalau misalnya karyawan itu bahagia, ya, kita berkeyakinan bahwa setiap aktivitas ataupun tugas-tugas yang diberikan karyawan itu akan melakukan dengan baik dan sempurna. Seperti itu. Lalu dengan itu kita menimbulkan value dengan happy itu pasti akan menimbulkan aura-aura yang negatif, positif, ya kan, positif, ceria gitu kan. Jadi juga bisa mempengaruhi rekan-rekan kerjanya untuk bersikap positif juga. Lalu
Dengan dari itu dia akan menimbulkan identitinya itu seorang pribadi yang ceria dan bahagia, plus bersyukur ya, dan juga ada juga dia tidak bersyukur. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang mau menambahkan? Ya, untuk seperti yang saya tambahkan bahwa semua tergantung dari niat awalnya kita. Kalau kita mensuarakan awal kebahagiaan, awal happy, nanti risetnya juga akan baik dan bahagia juga. Sebenarnya di situ, karena tentu bahwa kita kembali semua kepada kebahagiaan kita. Dan nanti Allah yang akan menilai Tuhan kita yang akan menilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau belajar dari hari pertama kemarin, kita itu kalau rekrut orang nggak usah takut ya, karena frekuensinya pasti akan sama dengan kita. Jadi kalau kita berani rekrut orang yang terbaik, kita akan dapat orang-orang yang terbaik. Di belakang ruangan ini. So, kita harus berani bangun tim yang kuat, yang solid. Caranya ya kita harus cari kandidat yang benar-benar solid juga. Yang pertama yang produktif, yang loyal, dan kreatif. Yuk, cari tim, kita bangun bisnis kita 15 sampai 20 tahun ke depan. Dari Hotel Mercure. Dadah.